Bicara mengenai pelanggaran Niko, ternyata dari sumber yang saya dapatkan ini di berita1.com, ternyata partai yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Partai Nasdem sampai saat ini. Partai Nasdem? Karena di TV itu kan peraturannya hanya boleh 10 spot di TV. Ya. Tapi ini ternyata ada Partai Nasdem dan juga beberapa partai lainnya, ada yang 11 spot, 12, 13, 14. Banyak ya masih Jadi terjadi banyak. pelanggaran. Tapi sampai hari ini tadi malam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga telah mencabut atribut yang ada di Taman Suropati karena perintah langsung dari Bapak Jokowi sendiri. Jadi dibersihkan langsung ya. Terkait masa kampanye juga, ini ternyata masa kampanye menciptakan profesi dadakan sebagai simpatisan bayaran. Selain tergiur imbalan uang, para simpatisan bayaran juga memanfaatkan hiburan yang disediakan pihak partai. Jumlah simpatisan pada saat kampanye seringkali dijadikan tolak ukur dalam menakar kesuksesan suatu partai. Hal inilah yang dimanfaatkan sebagian pihak untuk mengais rezeki. Seperti Ibnu Parna, Selasa siang ia datang ke kampanye Partai Golkar di gelanggang olahraga Ciracas, Jakarta Timur bukan karena ia simpatisan partai beringin tersebut. Yang penting uang, nyoblos ya nomor 2 ya, beda lagi. Nah kalau ini kan, kalau sekarang kan karena partai sekarang sedikit ya mungkin, ya orang jadi callingan juga yang ada aja. Pekerjaan dadakan yang datang setiap menjelang pemilu ini ia jalani bukan semata untuk mencari rupiah, tapi juga untuk menikmati hiburan yang disediakan oleh partai dan berkumpul dengan teman-temannya. Tentang pilihannya pada pemilu nanti, Ibnu memiliki pilihan sendiri. Alasan yang sama juga dikatakan Elsa. Ia mendapat honor sebesar 40 hingga 50 ribu rupiah setiap kali datang ke kampanye. Jadi ada informasi dari teman ke teman. Iseng-iseng apa ke agensi, oh kata agensi ada kamu mau nggak? Oh aku senang banget kalau partai itu, aku bilang partai apa aja aku mau, bilang ya udah nggak apa-apa datang sekarang lah kata dia gitu. Ibnu dan Elsa hanya 2 di antara ratusan simpatisan dadakan yang datang untuk meramaikan kampanye. Para simpatisan dadakan ini tak mungkin berkumpul tanpa adanya koordinator. Itu dari agensi, jadi agensi hubungin dari per koordinator ya. Jadi kita disuruh bawa per orang berapa gitu. Wulan biasanya menghimpun massa untuk kebutuhan industri film dan sinetron. Namun pada masa kampanye ia mendapat tambahan pekerjaan. Biasanya Wulan dapat mendatangkan 50 hingga 100 orang sekaligus. Untuk kampanye kali ini Wulan mendatangkan 85 orang. Wulan memotong 5 hingga 10 ribu rupiah per orang yang datang untuk jasanya sebagai koordinator. Pekerjaan yang sama juga dilakoni Sri Suharti sejak pemilu 2009. Menghimpun massa dalam jumlah besar bukan tak ada kendala dalam pelaksanaannya. Kita udah banyak bawa teman-teman, tiba-tiba dari unitnya itu, bukan agensi ya, dari unit tiba-tiba nggak kebagian tempat atau nggak kebagian makanan gitu kan. Seperti sekarang ini kita nggak kebagian kaos. Saya bawa 50 orang, yang nggak kebagian kaos aja 30 orang. Berarti yang 20 orang itu kaos tapi acak-acakan. Selama masa kampanye terbuka hingga 5 April nanti, profesi sementara ini akan terus menjamur. Selama itu pula lah, tiap partai harus berjuang meyakinkan hati rakyat untuk memilih mereka pada pemilu 9 April 2014 mendatang. Rifan Dwi Astono, Januari Yuda melaporkan untuk NET.